Perkenalkan, nama saya Hanatiani Nur Asmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Scale Agile Framework. Scale Agile Framework ditujukan bagi perusahaan besar atau enterprise yang ingin menerapkan metode Agile. Scale Agile Framework ini merupakan seperangkat prinsip, proses, dan praktik terbaik yang membantu organisasi dalam mengadopsi nilai dan prinsip tangkas untuk membangun produk atau solusi di tingkat perusahaan. Ini adalah salah satu dari beberapa kerangka kerja Agile yang dirancang untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan praktik Agile di luar tim individu untuk menghadapi tantangan penyelarasan dan kolaborasi. Dengan SAFe, kerjasama antar divisi saat menjalankan proyek akan lebih efektif dan fleksibel. Sebagai contoh, Lego menerapkan SAFe pada 20 tim produknya. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan meeting antar tim setiap 8 minggu sekali. Pada meeting tersebut, mereka saling menunjukkan hasil, menjelaskan rencana, mengukur resiko, dan sebagainya. Artinya, semua keputusan penting diambil saat itu juga tanpa harus melalui birokrasi yang rumit. SAFe ini memanfaatkan 3 pengetahuan utama, yaitu 1. Pengembangan perangkat lunak Agile, 2. Pengembangan produk layan, dan pemikiran sistem. Prinsip SAFe berasal dari prinsip layanan Agile, yaitu ambil pandangan ekonomi, terapkan pemikiran sistem, asumsikan variabilitas, mempertahankan pilihan, bangun secara bertahap dengan siklus pembelajaran terintegrasi yang cepat, tunggak dasar pada evaluasi objektif sistem kerja, visualisasikan dan batasi WIP, kurangi ukuran batch, dan kelola panjang antrian. Terapkan irama, sinkronkan dengan perencanaan lintas domain, buka motivasi intrinsik, pekerja pengetahuan, desentralisasi pengambilan keputusan, dan atur di sekitar nilai. Untuk menskalakan Agile di organisasi besar memiliki 2-4 level. Yang pertama, tingkat tim. Di tingkat tim ini, SAFe mengatakan bekerja secara Scrum. Namun, tim juga dapat bekerja di Kanban atau Scrumban. Tim bekerja sama untuk menghasilkan perangkat lunak yang berfungsi setiap 2 minggu sekali. Pemilik produk bertanggung jawab atas backlog tim, perencanaan literasi, tinjauan stand up, dan retrospektif kurang lebih sama dengan standar Scrum yang setara. Namun SAFe mengusulkan semua jenis praktik terbaik. Ini mirip dengan definisi selesai dari Scrum. Meskipun yang terakhir ditentukan oleh tim pengembang, SAFe juga bekerja dengan definisi selesai di tingkat tim, tetapi ini pada dasarnya dibayangi oleh kualitas bawaan. Nama saya Retno Narasana. Ini saya akan menjelaskan presentasi yang sebelumnya telah Ana jelaskan. Selanjutnya ada tingkat program. Pada tingkat program, saya mengatakan untuk bekerja dengan elemen yang sama, tapi kemudian diskalakan. Tim dan pemangku kepentingan bersama-sama disebut kereta lilis tangkas. Agri lilis train sejalan dengan misi bisnis atau teknologi umum. Mereka merencanakan pengembangan dan menyebarkan bersama. Keuntungan nyata dari kereta lilis Agri adalah bahwa mereka memiliki fungsi yang ditetapkan sekitar setiap 10 minggu. Fitur bisnis yang ketinggalan kereta dapat mengejar kereta berikutnya. Merilis biasanya dipisahkan dari irama pengembangan. Konten untuk setiap kereta lilis kenaikan yang mungkin dapat dikirim ditentukan oleh manajer produk untuk program backlog. Program backlog ini memiliki sebagian besar item yang mengisi tim backlog. Insinyur kereta rilis adalah Scrum Master kereta setara dengan manajer program. Peningkatan program dimulai dengan rapat perencanaan yang dihadiri semua orang dari tim. Di sana, visi dan roadmap kereta ditentukan. Kemudian, tim putus untuk mendiskusikan apa yang dapat mereka lakukan di dalam kereta sambil menyelaraskan dengan tim lain. Kemudian ada tingkat solusi besar. Level ini dimasukkan untuk mengelola solusi besar yang tidak dapat ditangani oleh suatu program release train. Solusi yang lebih besar dikoordinasikan oleh solution train yang terdiri dari solution manager, solution arsitek, dan solution train manager. Mereka menyelaraskan dan mengorganisasikan beberapa kereta release agreement.
Kemudian ada tingkat portofolio. Manajemen portofolio menentukan arah kereta dengan mengalokasikan anggaran. Pada level ini, backlog dari level portofolio FB yang akan mengalir dan menaiki produk kereta akan bahan digunakan pada tingkat ini untuk membatasi biaya overhead. Berikut adalah gambaran untuk menskalakan agri ke organisasi yang lebih besar. Selanjutnya ada SEF memiliki 4 rasa diantaranya. SEF esensial terdiri dari level tim dan level program. Solusi besar SEF terdiri dari level tim, level program, dan level solusi besar. Selanjutnya portofolio SEF terdiri dari level tim, level program, dan level portofolio. Selanjutnya ada SEF penuh terdiri dari keempat level. Dan inilah gambaran dari SEF. Selanjutnya, SEF mengakui banyak peran berbeda yang terjadi di luar area Scrum. SEF juga menyimpang dari Scrum di beberapa area penting lainnya. Di antaranya, di antaranya pemilik produk tidak memiliki produk backlog tetapi memiliki tim backlog. SEF bekerja dengan desain sprint, tidak didukung oleh Scrum. SEF bekerja dengan landasan pacu arsitektur, tidak didukung oleh Scrum. SEF memiliki hardening sprint, tidak didukung oleh Scrum. Selanjutnya, nilai-nilai inti SEF menggambarkan budaya yang perlu dikembangkan oleh kepemimpinan dan bagaimana orang harus berperilaku dalam budaya tersebut. Yang pertama ada penjajaran. SEF mengharuskan perusahaan menempatkan irama perencanaan dan refleksi di semua tingkat organisasi. Kemudian kualitas bawaan. Dalam kerangka SEF, kelincahan tidak boleh mengorbankan kualitas. Saya membutuhkan tim di semua tingkatan untuk menentukan apa arti selesai untuk setiap tugas atau proyek dan untuk memasukkan praktik mengembangkan kualitas ke dalam setiap kegiatan kerja. Kemudian ada transparansi. Saya mendorong perilaku membangun kepercayaan termasuk pekerjaan perencanaan dalam ukuran bits yang lebih kecil. Kemudian untuk mengimplementasikan SEF Agri, organisasi membutuhkan 12 proses. Yang pertama, mengenali dan komunikasikan kebutuhan akan perubahan. Alasannya, untuk perubahan organisasi bisa lebih banyak lagi. Kemudian, mengidentifikasi dan melatih agen perubahan. Di sini, manajer harus memilih anggota yang dapat menjadi agen perubahan dan melatih mereka untuk menjadi konsultan SEF bersertifikasi. Kemudian, bahwa eksekutif dan manajer bergabung. Di sini eksekutif dan manajer harus dilatih tentang pandangan dan praktik Land Agri. Kemudian bangun pusat keunggulan Land Agri. Dengan membangun pusat keunggulan Land Agri akan mempraktikkan manajemen proyek yang gesit dalam domain tertentu. Kemudian kenali aliran nilai dan karakteristik kereta rilis agri. Kemudian tetapkan prioritas dan peta jalan. Dengan memutuskan tujuan dan buat peta jalan agar transformasi SEF itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian ada perbaiki parameter untuk setiap peluncuran ART dengan menentukan ART, tegangan waktu, bawa tim yang gesit, dan latihan anggotanya. Nantinya akan membuat parameter itu menjadi lebih bagus. Latih tim dan pastikan semua orang menyadari peran mereka. Setiap orang itu harus memahami peran mereka di setiap timnya. Lakukan ART, rilis lebih banyak ART dan aliran nilai. Perluas ke tingkat portofolio untuk mempelopori transformasi bisnis. Yang terakhir ada mempertahankan dan meningkatkan aktivitas operasional di seluruh dunia. Keberhasilan yang konstan tergantung pada pemanfaatan peluang dan peningkatannya.
Jadi setiap ada peluang maka harus ditingkatkan agar tingkat keberhasilannya semakin membaik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun ada kekurangan dalam penyampaian dan penjelasan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.